Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada semua. Sehingga kami tim Lewis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kita sekarang sedang berada di Pesarana Agung atau Sunan Kapasan yang terletak di kota Surabaya. Baik, ini saja kita masuk atau berziarah ke makam beliau, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati dan dapat mengingatkan kita akan akhirat. Dan jangan kalian berkata buruk pada saat berziarah kubur." Baik sahabatku, langsung saja kita masuk ke makam beliau.
Baik sahabatku, ini dia Pesarian Agung Syekh Abu Hurairah atau Sunan Kapasan. Di sini terdapat makam Syekh Abu Hurairah, Buyut Basandi, Buyut Sulaiman, dan Syekh Abdurrahman dan Mbak Fatimah. Ini dia makam Basandi atau Bujuk Sandi, dan ini makam Syekh Abdurrahman dan Mbak Fatimah. Dan kali ini kita mau ke makam Syekh Abu Hurairah. Di sini makam Buyut Sulaiman. Dan kalau mau ke makam Syekh Abu Hurairah, kita berjalan ke sini ya. Sudah ada petunjuk arahannya ya. Ini dia tampak luar dari makam Syekh Abu Hurairah. Kemungkinan ini makamnya santri ya, atau para pengikut beliau. Kita langsung masuk ke makam beliau. Syekh Abu Hurairah adalah saudara sepupu Sunan Ampel. Versi lain juga menyebutkan bahwa beliau adalah pamannya Sunan Ampel. Syekh Abu Hurairah, saudara sepupu Sunan Ampel. Konon saat itu Raden Rahmat, Raden Santri, dan Abu Hurairah pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka yang bernama Dwarawati atau putri Raja Campa yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya. Ini dia makam Syekh Abu Hurairah. Raja Campa saat itu merupakan seorang mu'alaf. Raden Rahmat, Raden Santri, dan Abu Hurairah akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Campa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Makam Raden atau Syekh Abu Hurairah dan para santrinya berada di Jalan Kampung Seng atau dekat kawasan Ampel. Di sini juga terdapat makam lainnya. Di komplek yang sama terdapat juga makam Buyut Syekh Abdurrahman dan beberapa makam lainnya. Konon Buyut Abdurrahman ini dikenal sebagai pembabat alas Surabaya. Ini dia ya makam Syekh Abu Hurairah. Semoga dengan berziarah ke sini dan edukasi tentang beliau, kita semua mendapatkan barokahnya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kanjeng Sunan Abu Hurairah, beliau juga merupakan mertua dari Sunan Giri, yang mana nama beliau tertulis di dalam Tertib Fatihah Kitab Amalia Imdad yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Sunan Kapasan adalah tokoh yang jarang disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelapor penyebaran Islam di Jawa. Sunan Kapasan merupakan salah satu tokoh kunci proses Islamisasi di tanah Jawa yang hidup pada zaman Wali Songo, yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Di sini juga terdapat pohon yang sangat besar ya. Ini tinggi nih. Beliau juga berdakwah bersama sepupu dan para ulama-ulama lain yang mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sunan Kapasan memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah, hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan pada waktu itu. Perlahan tapi pasti masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Sunan Kapasan yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwanya. Baik sahabatku, di antara manfaat ziarah kubur itu adalah ziarah akan menjadikan seseorang mengenal kematian, sehingga semasa hidupnya akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menjalankan maksiat serta berperilaku sombong di muka bumi. Karena pada akhirnya manusia itu tidak berdaya setelah menghadapi maut. Yang kedua adalah sebagai pelajaran sejarah, yaitu meneladani apa yang telah dilakukan oleh para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang masih beragama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, doa di sekitar makam orang-orang yang soleh atau wali itu memiliki nilai mustajab atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan ketenangan hati ketika berada di makam para wali saat berzikir. Dan yang terakhir adalah membangkitkan semangat untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Pesarian Agung atau Sunan Kapasan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah atau meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.